Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa di mata kuliah psikologi pendidikan bersama saya Manggal Setawa MPD. Jadi pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua ya, setelah kemarin atau beberapa saat yang lalu kita telah mendapatkan informasi terkait dengan kontrak perkuliahan. Kebetulan untuk pertemuan yang kedua ini adalah pertemuan yang membahas tentang konsep dasar psikologi, berikut terkait dengan definisinya, kemudian ruang lingkupnya, kemudian beberapa sumbangsih tokoh-tokoh dalam psikologi, teori-teori belajar, dan hubungan psikologi dengan pendidikan. Nah, kenapa mata kuliah ini diberikan di program studi pendidikan guru sekolah dasar? Karena mengingat bahwa sangat dibutuhkan ya oleh para mahasiswa, terutama calon guru, bagaimana untuk memahami seluk-beluk perkembangan individu peserta didik dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Jadi seiring dengan majunya tingkat ilmu pengetahuan ya, teknologi dan seni, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat ya tentang kualitas pendidikan, maka dalam penyampaian pembelajaran di ranah sekolah dasar sangat berharga apabila calon guru ya, atau mahasiswa di pendidikan guru sekolah dasar dapat menjadi satu output yang profesional. Intinya dalam pembelajaran pertemuan kali ini kalian diharapkan mampu ya untuk menelaah bagaimana seluk-beluk psikologi pendidikan dalam ranah pendidikan itu sendiri. Baik, kita langsung saja menuju ke konsep dasar psikologi pendidikan ya. Kalian dalam pertemuan kali ini dihadapkan dalam 5 poin penting. Di sini kalian dapat lihat bahwa untuk poin yang pertama di poin A, bagaimana dengan pengertian psikologi pendidikan. Kemudian yang kedua, poin B, yaitu hubungan psikologi pendidikan dengan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sejarah para tokoh-tokoh psikologi pendidikan. Kemudian yang keempat adalah kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan prakteknya di dalam pendidikannya. Kemudian untuk yang kelima adalah metode dalam psikologi pendidikan. Kita langsung saja ya, menuju ke bagaimana pengertian psikologi pendidikan. Untuk poin yang pertama ini adalah fisik atau secara epistemologi, secara bahasa, yaitu sama dengan jiwa ya. Jadi kata psikologi itu berasal dari bahasa Inggris. Sebetulnya psikologis atau tulisannya fisik itu dari bahasa Yunani, yang kata tersebut berasal dari bahasa Yunani di mana artinya adalah jiwa. Kemudian logos atau kata yang berarti ilmu ya. Jadi secara harfiah, secara epistemologi itu sama, bahwa kata psikologi berarti ilmu jiwa ya. Jadi di Indonesia pernah menggunakan istilah ilmu jiwa. Dalam prodi-prodi lain dalam pendidikan seperti PGMI itu biasanya menggunakan istilah di dalam mata kuliahnya, yaitu ilmu jiwa belajar. Nah, itu sama dengan kalau di masa modern di dalam ranah Kemenristek biasanya psikologi pendidikan disebut di dalam mata kuliah psikologi belajar ya. Psikologi belajar ya psikologi pendidikan itu sendiri. Kemudian beberapa istilah ilmu jiwa itu pada waktu yang lalu ya sering disalahartikan, di mana seakan-akan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa dalam arti roh atau kejiwaan itu. Tapi bukan roh itu, di mana secara perkembangan ilmu pengetahuan yang hubungannya dengan ranah pendidikan, di mana di dalam
pengertian para tokoh-tokoh yang lalu mengungkapkan bahwa psikologi ya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kegiatan atau perilaku individu. Jadi perkembangannya sudah sampai pesat yang seperti itu, bahwa dipandang sebagai ilmu pengetahuan ya, dimana ada perilaku individu atau interaksi ya, interaksi individu dengan individu ataupun dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan. Kemudian untuk yang kedua ya, ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan. Nah, ini tadi pengertian secara kependidikan tadi ya, bahwa ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu adalah ilmu psikologi pendidikan. Kemudian studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia, itu pengertian dari Witherington ya, definisinya seperti itu. Kemudian untuk pengertian psikologi pendidikan dari tokoh yang lain merupakan klasifikasi daripada menyebutkan ada dua, psikologi khusus dan terapan. Nah, sebelumnya dalam beberapa tokoh seperti Sukmadinata, beliau dari UPI dari Bandung ya, Universitas Pendidikan Indonesia, mengklasifikasikan beberapa kategori, yaitu psikologi khusus, kemudian psikologi umum dan psikologi terapan. Nah, kebetulan psikologi pendidikan masuk dalam kategori psikologi terapan ya, dimana untuk psikologi terapan menggunakan pengetahuan, prinsip, kaidah, dan pendekatan atau metode-metode maupun teknik-teknik psikologi. Untuk apa? Untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah pada bidang pendidikan. Kemudian ini contoh yang ke-5 dari ensiklopedia, bahwa cabang dari psikologi mengaplikasikan prinsip psikologi dalam menyelesaikan persoalan dalam pendidikan. Hampir sama dengan pengertian dari tokoh dari pendidikan tadi, Pak Sukmadinata. Kemudian ruang lingkup psikologi pendidikan. Jadi seluruh wadah dalam psikologi pendidikan di dalam gejala kejiwaan meliputi perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, motivasi. Kemudian perbedaan individu seperti intelijensi atau kecerdasan ya, kemudian minat dan bakatnya, kemudian kepribadian. Jadi gejala-gejala kejiwaan yang meliputi perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, dan motivasi merupakan masuk dalam lingkup psikologi pendidikan. Kemudian hal-hal yang mendasari bahwa perbedaan individu dari kelima ini itu masing-masing ada 3, yaitu kecerdasan, karena masing-masing kecerdasan dari setiap individu itu berbeda. Begitupun juga dengan minat dan bakatnya, maupun yang ketiga adalah kepribadiannya. Jadi ketiga ini yang membedakan dari setiap individu terhadap gejala-gejala kejiwaan 5 ini ya, perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, dan motivasinya itu masing-masing berbeda dari setiap individu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Baik, poin yang kedua adalah hubungan psikologi dengan pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini terjadi hubungan, berarti ada interaksi antara dua makhluk hidup, yaitu dalam situasi pendidikan guru dan siswa maupun serta lingkungan. Jadi mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kalau diralah hasil daripada yang dicapai siswa. Kalau dalam tujuan pembelajaran, jadi siswa dapat melakukan suatu perubahan ya, perubahan dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, maupun tujuan yang mengarahkan dari sebelumnya yang tidak bisa menjadi bisa. Begitupun ada beberapa evaluasi di dalamnya atau sebuah penilaian yang menentukan
bagaimana tujuan tersebut dapat tetap tercapai. Kemudian peserta didik merupakan makhluk biopsikososial dan spiritual. Jadi peserta didik itu kan juga makhluk hidup ya. Jadi bio unsur kehidupan, kemudian psiko tadi adalah tentang kejiwaan ya. Jadi makhluk hidup yang mempunyai kejiwaan yang mampu sosio berinteraksi ya, dengan lingkungan maupun dengan sesama makhluk hidup, dan spiritual, makhluk yang bertuhan ya. Jadi peserta didik merupakan makhluk yang memiliki keempat aspek psikologis. Jadi aspek psikologis tidak dapat diabaikan ya, poin yang keempat dalam proses pendidikan. Jadi seperti kecerdasan, kepribadian masing-masing, karena ada 4 aspek ini. Jadi aspek secara kejiwaan, secara sosio atau sosial ya, dan spiritual, mulai hubungan dengan ketuhanan. Yang keempat adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan ada 4 landasan ya. Yang pertama adalah landasan filosofis. Jadi landasan tentang cara melihat suatu ilmu pengetahuan dengan kebijaksanaan. Jadi di sana ada unsur ilmu pengetahuan yang memberikan dampak kepada manusia untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang secara bijaksana ditentukan oleh manusia itu sendiri dengan tingkat kepuasan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah aspek psikologis ya. Jadi aspek ilmu tentang kejiwaan itu sendiri juga termasuk di dalam pendidikan. Kemudian sosiokultural, yaitu hubungan dengan interaksi daripada makhluk hidup sama makhluk hidup dan kebudayaannya atau kultural itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah teknologis ya. Jadi secara pesat teknologi mampu mendampingi ilmu pengetahuan terutama di ranah pendidikan untuk menentukan arah pendidikan sesuai dengan capaian-capaian tertentu. Jadi keempat aspek ini meliputi aspek psikologis dalam hubungannya dengan pendidikan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, bahwa pentingnya psikologi dalam pendidikan adalah yang pertama, membantu pendidik memahami karakteristik. Jadi membantu guru untuk memahami karakter siswanya dari aspek kognitif pengetahuan, dari aspek afektif sikap ya, dan aspek psikomotorik atau aspek keterampilan. Jadi ketiga aspek ini dari karakteristik siswa haruslah mampu dipahami oleh seorang guru maupun calon guru ya, untuk membantu pelaksanaan kependidikannya. Kemudian yang kedua adalah pendidik harus mampu memahami keunikan peserta didik. Jadi siswa itu memiliki ciri khas masing-masing atau karakteristik masing-masing ya, dari aspek psikologisnya seperti kecerdasan masing-masing, kemudian kepribadian masing-masing, dan bakatnya maupun minatnya pun juga masing-masing berbeda dari siswa A, kemudian siswa B, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidik harus mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Jadi guru itu harus mampu mengatasi masalah belajar siswanya, dari masalah siswa itu sendiri ketika menerima pembelajaran maupun dari aspek guru sendiri ketika melaksanakan pembelajaran, apakah direfleksi cocok untuk diberikan dengan metode A atau dengan teknik pembelajaran yang B. Nah itu untuk mengatasi masalah belajar, guru harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik.
seperti itu ya. Kemudian selanjutnya strategi psikologi terhadap pendidikan. Jadi psikologi memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, terutama pada perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Jadi di situ ada salah satu teknik ataupun teori psikologi ya, yang memberikan sumbangsihnya terhadap dunia pendidikan. Misalkan psikologi perubahan tingkah laku ya. Di situ ada teori behavioristik, salah satu contoh bahwa teori belajar perubahan tingkah laku dalam situasi pembelajaran. Jadi perubahan anak didik dalam proses pendidikan itu dalam teori belajar tingkah laku tadi itu memberikan teori adanya hubungan stimulus dan respon. Jadi ketika guru memberikan rangsangan berupa stimulus dengan metode belajar A, kemudian respon yang dihasilkan siswa dengan metode pembelajaran A tadi memperoleh hasil ataupun proses yang dampak positif ataupun dampak yang memberikan hasil efektif signifikan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Jadi pembawaan dari dalam diri siswa dan lingkungannya atas hasil belajar itu juga ada kontribusi dalam ranah psikologi. Kemudian hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Jadi guru menggunakan teknik mengajar yang seperti apa yang bisa memberikan hasil belajar yang baik. Nah, itu ada hubungannya dengan psikologi ya. Karena psikologi juga memuat beberapa teori, memuat beberapa teknik-teknik dalam pembelajaran ya. Jadi hubungan antara teknik mengajar guru dan hasil belajar siswa itu erat kaitannya dengan kontribusi psikologi. Kemudian yang keempat adalah pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. Jadi kondisi sosial di lingkungan sekolah itu juga memberikan dampak terhadap situasi belajar siswa. Ketika lingkungan tersebut berada di satu lingkungan yang bernotabene latar belakang pendidikan orang tua misalkan, itu juga berpengaruh terhadap sifat daripada belajar peserta didik. Kemudian pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Jadi seorang guru sebagai pendidik dan peserta didik adalah siswa, itu juga memberikan implementasi yang disebut dengan cara mempengaruhi atau mempersuasi, memberikan persuasif yang lebih kepada peserta didik. Itu adalah kontribusi daripada memberikan pengaruh itu ya, pengaruh antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang keenam adalah pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Jadi kecerdasan masing-masing siswa, kemudian kepribadian, bakat dan minatnya itu juga berbeda-beda dengan siswa yang lain, karena kemampuannya dengan kemampuan siswa yang memiliki perbedaan kecerdasan berbeda dengan kemampuan belajar siswa yang lain dengan perbedaan kecerdasan siswa yang lain juga, seperti itu. Kemudian definisi dan tujuan pendidikan. Ya, ada beberapa tokoh dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah menurut F.H. Pennick ya, bahwa pendidikan adalah satu proses ya, proses yang memberikan guide ataupun cara untuk membimbing menjadikan pengembangan daripada
individu ya. Jadi pendidikan itu yang dilihat adalah prosesnya, walaupun hasil belajar siswa dapat nilai yang bagus, dapat keterampilan yang bagus, itu tetap mengedepankan proses belajar, gimana prosesnya pun dilihat seperti itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kalau pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, jadi usaha yang dilakukan secara sadar dan terprogram dengan baik untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik atau siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri siswa itu sendiri, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Kita langsung ke sejarah ya. Poin yang ketiga tadi adalah sejarah para tokoh psikologi ya. Ini ada 11 tokoh dari tokoh psikologi pendidikan. Yang pertama dari Demokritus ya, kemudian Plato juga, kemudian J.J. Rousseau atau kemudian Johannes II, Pestalozzi dan Johann Herbert ya. Kemudian yang ketujuh Friedrich Froebel, 8 Sir Francis Galton, kemudian yang 9 adalah William James ya. Kemudian yang 10 adalah Grenville Stanley Hall, yang ke-11 adalah Alfred Binet ya. Ini bisa dibaca di beberapa referensi. Ini adalah sebuah contoh ya, daripada tokoh-tokoh psikologi siapa saja. Namun dalam psikologi pendidikan ada beberapa tokoh yang berkontribusi secara teoritis ya, itu nanti di pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita bahas tentang teori-teori belajar. Ada teori belajar kognitif, kemudian perilaku dan sosial. Itu banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi tokoh utama dalam hubungannya dengan psikologi pendidikan. Kemudian kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan itu sendiri ada 4 ya. Di sini mulai dari pengembangan kurikulum, pengembangan program pendidikan, sistem pembelajaran dan sistem evaluasi. Dengan kurikulum, kita kenal kurikulum yang terakhir ini adalah kurikulum 2013 ya, yang baru saja dilaunchingkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2013 lalu oleh Bapak Anies Baswedan. Kalau Menteri Pendidikan sekarang adalah Bapak Nadiem Makarim ya, dengan kurikulum era Merdeka Belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan program pendidikan, bisa jalur formal, informal, ya, banyak sekali. Kemudian sistem pembelajarannya bisa tatap muka, daring ya, ataupun secara praktikum. Nah itu banyak nanti dipelajari di tahap selanjutnya. Kemudian sistem evaluasi ya, sistem penilaiannya atau sistem pencetus lolos tidaknya seorang siswa maupun seorang satuan pendidikan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Ini tadi aspek-aspeknya ya, ada banyak sekali. Kita lihat nanti di beberapa referensi, kalian bisa temukan di referensi yang saya bagikan di link grup pembelajaran. Nah, metode dalam psikologi pendidikan, jenis metodenya ada beberapa banyak di dalamnya, antara
introspeksi ya, menelaah diri sendiri, kemudian observasi, yaitu terkait dengan metode pengamatan ya, kemudian uji klinis diferensial, kemudian metode ilmiah ya, metode dengan pendekatan saintifik ya, atau pendekatan ilmiah, kemudian metode eksperimen atau uji coba ya. Kemudian itulah beberapa gambaran terkait dengan konsep ruang lingkup dan tokoh-tokoh tadi ya. Selanjutnya untuk kita lanjutkan di grup kita masing-masing untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.